Salam damai dan sejahtera bagi sedulur-sedulur sekalian. Saya Rudolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak sedulur-sedulur sekalian berbincang mengenai apa artinya berpusat kepada Kristus atau kristosentris. Pada umumnya, dulur-dulur sekalian, orang Kristen sepakat bahwa hidup sebagai Kristen itu seharusnya kristosentris, berpusat kepada Kristus. Tapi apa sih artinya berpusat kepada Kristus itu? Ada yang mengatakan bahwa berpusat kepada Kristus berarti menjadikan Kristus sebagai pokok keselamatan kita. Mari kita periksa misalnya kesaksian Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 3-14. Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anaknya. Di dalam Kristus, Allah telah menebus kita dari dosa dan kebinasaan. Di dalam Kristus, Allah telah memeteraikan kita dengan Roh Kudus, dan dengan jalan itu menjamin keselamatan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Nah, tanggapan kita adalah percaya, beriman, yakni menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dulur-dulur, bahwa Kristus adalah pokok keselamatan kita tentu benar. Bahwa tanggapan yang seharusnya kita berikan kepadanya adalah iman juga benar. Tetapi berpusat kepada Kristus lebih dari sekadar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bahkan lebih dari sekedar mengamini bahwa Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Perjanjian Baru kaya dengan kesaksian kaum beriman tentang apa artinya hidup berpusat pada Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 10 misalnya, Rasul Paulus bersaksi, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Berpusat pada Kristus bagi Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10 ini ada 4 hal atau adalah 4 hal. Pertama, mengenal Kristus pribadinya. Kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. Ketiga, mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Dan keempat, menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Bukan sekedar tahu, tentunya bukan sembarang kenal. Tahu atau kenal karena mengalami dan karenanya mengasihi. Aku mengenal Kristus karena aku mengalami Dia. Aku mengenal kuasa kebangkitannya karena aku mengalami kuasa kebangkitannya. Aku mengenal persekutuan dalam penderitaannya karena aku mengalami persekutuan, ambil bagian dalam penderitaannya. Aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya karena aku turut menderita seperti Dia. Karena itu aku mengasihi Kristus sebagai Dia yang paling berharga dari segalanya. Nah, ini bisa kita lihat dalam Filipi 3 ayat 8.
Lantas, dulur-dulur, bagaimana caranya kita mengalami dan mengenal Kristus? Salah satunya adalah dengan membuat kisah Kristus menjadi kisah kita sendiri. Membuat kisah Kristus menjadi kisah kita sendiri. Kisah apa itu? Kisah yang di dalamnya Kristus merendahkan diri untuk taat kepada Allah Bapanya dan bersetia kawan, solider dengan manusia berdosa, terutama mereka yang lemah, miskin, tertindas, dan terpinggirkan. Kisah yang di dalamnya Kristus menawarkan dan dengan konsekuen menempuh jalan hidup yang berbeda, yakni jalan hidup yang bernafaskan kasih, keadilan, perdamaian. Karena konsekuen dengan ketaatan dan solidaritasnya itu, ketaatan kepada Allah dan solidaritas kepada manusia berdosa, terutama mereka yang miskin, lemah, tertindas, terpinggirkan. Kristus rela membayar harga, yaitu penderitaan dan kematian. Namun dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Allah membenarkan jalan hidup Yesus, jalan ketaatan, jalan solidaritas, jalan kasih, keadilan, dan perdamaian. Allah memuliakan hambanya dengan mengangkat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Rasul 3 ayat 36. Nah, dengan menghidupi jalan ketaatan dan solidaritas serta bersedia membayar harga, kita membuat kisah Kristus menjadi kisah kita. Ya, dengan menghidupi jalan ketaatan kita kepada Allah, solidaritas kita dengan sesama, khususnya mereka yang lemah, miskin, tertindas, dan terpinggirkan, serta kesediaan kita membayar harga karena ketaatan dan solidaritas itu, kita membuat kisah Kristus menjadi kisah kita. Nah, dengan jalan itu, dulur-dulur, kita dimungkinkan untuk mengenal dan mengasihi Kristus, tumbuh di dalamnya. Dengan jalan itulah, dengan kata lain, kita berpusat pada Kristus, berkristosentris, menghayati apa artinya kristosentris atau berpusat pada Kristus itu. Dulu, mari kita tetapkan hati kita hidup secara kristosentris, hidup berpusat pada Kristus. Gusti Yesus memberkahi. Saya Rudolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus.